Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Private Lesson. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan Philly dan Sherman, kedua sahabat berumur 15 tahun. Saat itu, mereka sedang mengintip acara party senior mereka. Salah seorang kakak kelas mereka basah kuyup, dan ia pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian. Saat Phil dan Sherman mengintip, mereka dipergoki oleh guru mereka. Were you peeking at a girl in the bathroom? Philly, the thing is to find girls whose age is more appropriate for you. Let's go back to the party and find someone for you to dance with. Phil dan Sherman berasal dari keluarga yang kaya raya. Suatu hari, ia melihat pembantu rumah tangga baru yang bernama Melo. No. All right then. Whatever you say, sir. Phil dan Sherman sedang berada di masa pubernya, dan mereka sangat senang memperhatikan tubuh wanita. Suatu hari, Phil mengantar ayahnya ke bandara untuk pergi liburan. Ayah Phil meminta supirnya Lester untuk menjaga anaknya saat ia di luar kota. What are we stopping here for? I mean, isn't this the servants' entrance? Don't you usually drop me off in front of the house? So, this time I didn't. Di sini terlihat, Lester tidak menyukai anak majikannya itu. Di hari yang sama, Melo mendatangi Phil, dan Melo mulai berbasa-basi dengan bocil tersebut. What did the other girls do on the nights off? I mean, the other housekeepers. Girls, they were mostly elderly women. It must not have been so interesting to sit across from your elderly housekeepers and look. Why do you say things like that? But I was only teasing you. Lester? Setelah itu, Melo meminta tolong kepada Lester untuk mengantarnya ke pasar terdekat. Saat Melo dan Lester pergi, Phil diam-diam masuk ke kamar Melo dan ia memeriksa pakaian dalam dari Melo. Sementara itu, Lester meminta Melo untuk melakukan sesuatu kepada Phil. You're giving him private lessons, an advanced education. Short one, and this whole thing has to be over and done with by the time he gets back. If you don't do it, you're going to feel a hell of a lot worse. Is this a threat, Lester? Lester berencana untuk memberikan kursus private tentang puber kepada Phil. Lester mengancam Melo jika berani menolaknya. Pada malam harinya, Phil dan Sherman mencoba untuk mengintip kamar Melo. There she goes. Go. Check. What'll it be now? On. Melo mematikan lampu kamarnya, dan kedua bocah itu akhirnya kecewa. Setelah itu, Phil terus-menerus memerhatikan kegiatan dari Melo. Hingga pada suatu malam, Phil mengendap untuk mengintip Melo. Philly, come inside, dear. Kali ini, Melo mengajak bocil itu masuk ke kamarnya. Oh, do you want to watch me undress? Sure. I said close the door. Have a seat. Ready? Tanpa diduga, Melo merayu Phil, dan ia mulai membuka pakaiannya satu persatu. Do you still want me to continue? Yes, please. My breasts, how do you like them? Very nice. Phil sangat grogi dengan situasi tersebut, namun ia sangat menikmati malam itu.
Thank you. Keesokan paginya, Melo kembali mengajak Bill untuk ketemuan pada malam hari. Bill mengatakan semua hal tersebut kepada sahabatnya Sherman. Backhand, Philly. Backhand. Yes, sir, Mr. Travis. Pada malam harinya, Bill menemukan Melo di kamar mandi ayahnya. Melo meminta Bill untuk berendam bersamanya. Bill sangat grogi, namun ia setuju untuk berendam bersama wanita itu. Saat Melo mulai merangsang Bill, bocil itu semakin grogi dan ia memilih untuk pergi. Melo meminta Bill untuk tidur bersamanya malam ini. Namun, Bill masih belum sanggup dan ia kabur dari sana. Keesokannya, Bill kembali curhat kepada sahabatnya. Sherman menyimpulkan bahwa Melo adalah wanita murahan karena ia terlalu gampang untuk dirayu. Bill tidak terima dengan pernyataan itu karena ia terlihat sudah menyukai Melo. Pada malamnya, Bill dan Melo menonton bioskop. Philly. Oh, hi, Joyce. Hi. Mereka mulai menunjukkan kemesraannya, bahkan di depan Lester. Saat di rumah, Bill mengatakan bahwa ia ingin menikahi Melo. Namun, Melo mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menikah karena perbedaan umur. Bill merasa Melo tidak mencintainya, dan dengan marah, ia meninggalkan Melo. Sherman kemudian membenarkan bahwa Melo memang wanita tidak benar. She's probably a whore. She's not a whore. She's not. Semenjak kejadian itu, Bill mencoba menjaga jarak dengan Melo. Hingga pada akhirnya, Bill tidak sanggup dan ia meminta maaf kepada Melo. Guess I've been acting very juvenile lately, and I'm sorry. But I guess we might just go steady for a while. Fantastic. Pada malamnya, Bill mengajak Melo untuk berkencan dan mereka berdua saling merayu di restoran tersebut. Setelah pulang, Bill dan Melo lanjut untuk melakukan hubungan intim. Saat tengah asyik, terjadi sesuatu kepada Melo. Miss Mallow, are you okay? Bill sangat ketakutan karena Lester pernah mengatakan bahwa Melo memiliki penyakit jantung. Saat Bill mencari Lester, ternyata Melo berpura-pura mati. Philly, what is it? Lester mengatakan bahwa Melo telah tewas dan ia menuduh Bill sebagai tersangka utamanya. Saat Bill menghubungi polisi, Bill memohon agar Lester menghentikannya. Bill berjanji akan melakukan apapun untuk menutupi kelakuannya. Akhirnya, Lester mengajak Bill untuk mengubur mayat Melo pada malam itu juga. Keesokan paginya, Bill melihat kuburan Melo telah digali. Bill langsung melaporkan hal tersebut kepada Lester. Tiba-tiba, mereka mendapat pesan misterius dari tukang kebun. Dalam pesan itu tertulis bahwa mereka harus mempersiapkan tebusan $10.000 atau mayat Melo akan diserahkan kepada polisi. Akhirnya, Lester meyakinkan Bill untuk membuka brankas ayahnya dan mereka mendapatkan uang $10.000 tersebut. Good work, Philly. Setelah itu, Lester kembali ke kamarnya dan di sana ada Melo yang sedang bersembunyi. Matter with you? What the hell is going on, Nicole? But the kid doesn't deserve to have this done to you. You've got a crush on a 15-year-old boy. Di sini, Melo merasa tindakan mereka kepada Phil sudah sangat keterlaluan dan wanita itu ingin menyudahinya. You're gonna do precisely what I tell you to do, right? That you're not only an illegal alien, but a felon. Seducing a minor, that's a criminal offense. Setelah itu, terungkap bahwa nama asli Melo adalah Nicole dan ia adalah imigran gelap dari negara lain. Hal itulah yang membuat Melo tidak ada pilihan selain patuh kepada Lester. Lester juga mengancam akan melaporkan Melo ke polisi jika ia berani melawan. Bahkan, ia akan melaporkan bahwa Melo telah menggoda anak di bawah umur. Lester memerintahkan Melo untuk bersembunyi di hotel.
Namun, Melo memberanikan dirinya untuk mendatangi Phil. Melo akhirnya mengakui bahwa semua yang terjadi adalah rencana busuk dari Lester. He threatened to tell immigration that I was working here illegally. I could have been deported. I'm on your side, Philly. Where's my father's $10,000? Lester has the money. Can you help me try and get it back? Of course I'll help you, Philly. Setelah meminta maaf, akhirnya mereka berdua berencana untuk mengambil uang itu dari Lester. Keesokan paginya, Melo membujuk pelatih tenis Phil untuk membantu mereka. Melo meminta Jack untuk berpura-pura menjadi polisi. Hi, I'm with the police department. Setelah itu, Jack mendatangi rumah dengan berpura-pura menjadi polisi. Jack mengatakan bahwa ada laporan tentang hilangnya Melo. I want to see your room now. Polisi itu mulai memeriksa kamar Lester. This I don't even want to know from. Mereka menemukan pakaian Melo ada di dalam lemari Lester. Lester mulai panik melihat kejadian itu dan akhirnya ia mengaku bahwa Melo masih hidup dan ia sedang ada keperluan. She's not in Tucson. She's not, no. Where is she? She's elsewhere. She'll be back in 3 hours. Polisi itu akhirnya memberi waktu 2 jam kepada Lester untuk menunjukkan keberadaan Melo. You hear me? Yes, I do. Yes. Akhirnya, Lester pergi ke hotel tempat ia menyembunyikan Melo. Ternyata, Melo sudah pergi meninggalkan hotel tersebut dan Lester akhirnya berencana untuk kabur dengan uang tersebut. Lester bergegas menuju airport untuk melakukan penerbangan. Sementara itu, Phil dan Melo berusaha untuk mengejarnya. I can't help it. I don't know how to drive. Why didn't you tell us before? Watch out, there's a cop! Saat buru-buru menuju ke pesawat, Lester bertemu ayah Phil. Lester bahkan lupa bahwa majikannya pulang hari ini. Kebetulan, Phil dan Melo tiba di bandara dan Lester tidak bisa kabur dari sana. Phil mengambil tas berisi uang dari tangan Lester, namun ia tidak memberitahukan ayahnya tentang kelakuan Lester. By the way, Travis, I would also like to present Nicole Malin. Lester juga menutup mulut dan merahasiakan status Melo sebagai imigran gelap. Setelah hari yang melelahkan itu, Melo mengucapkan perpisahan kepada Phil. Melo mengantisipasi bahwa ayah Phil akan segera mengetahui hubungan mereka dan ia akan tetap dipecat. Melo juga takut polisi akan segera mengetahui status imigran gelapnya, namun Melo berjanji akan tetap menemui Phil. Mereka tetap berhubungan badan untuk yang terakhir kalinya. Dan keesokan harinya, Melo pergi meninggalkan Phil. Saat kembali ke sekolah, Phil menemui guru cantik yang menegurnya di awal film. Phil dengan berani mengajak guru itu untuk berkencan. So much since last June. Yes, I know. I'd like to thank you for the advice you gave me to find girls whose age is more appropriate for me. Great, I'd love to. Can we discuss it over dinner tonight? Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian dengan film kita kali ini? Saya tunggu komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.